Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Ya, untuk kendalanya ponsel Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini bisa dilihat di video ya, bahwa LCD atau tampilan LCD itu sudah nggak sempurna ya. Dia bergaris, lalu ada blank di bagian kanan ya, ada blank hitam bagian kanan saja, tampilan bergaris-garis, dan juga layar sentuhnya itu nggak respon ya. Nah, menurut cerita dari pemilik ponsel Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini, katanya ponselnya habis jatuh ya. Nah, ini adalah part atau suku cadang dari panel LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro yang sudah saya siapkan ya untuk ganti LCD yang rusak ini ya. Jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Untuk langkah awal atau step pertama, bisa kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap ponsel Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya dengan cara kita lepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya. Lalu kita lepas casing bagian belakang ya. Untuk melepas casing bagian belakang, kita perlu bantuan alat opening tool seperti yang ada di video. Itu alat opening toolnya berbahan metal ya, atau juga bisa kita gunakan bantuan kuku. Lebih aman sih bantuan kuku, atau kita gunakan opening tool berbahan plastik seperti yang saya gunakan saat ini di video ya. Tapi yang berbahan plastik itu rata-rata agak susah sih, karena presisinya casing itu terkadang dia itu nggak bisa masuk ya. Saking presisinya casing bagian belakang itu terkadang dia nggak bisa masuk. Makanya saya menggunakan bantuan opening tool berbahan metal ya. Nah, kalau menggunakan bahan metal itu disarankan hati-hati, karena kalau berbahan metal itu kan lebih kuat. Nah, kalau casingnya berbahan plastik itu bisa-bisa rusak nanti ya, atau cacat kalau kita paksa ya. Jadi pelan-pelan aja agar tidak terjadi cacat di bagian casingnya. Oke, setelah kita berhasil membuka casing bagian belakang ya, ini kurang sedikit lagi, ini yang bagian atas masih nyangkut. Oke ya, ini kita angkat sedikit ya, karena masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung antara casing belakang dengan bagian mesin ya. Jadi ini fleksibelnya terhubung ke mesin, lalu dikunci dengan plat ya, plat berbahan metal, dikunci dengan satu baut. Nah, ini kita lepas dulu, lalu kita lepas konektor fleksibel fingerprintnya. Nah, setelah itu kita bisa angkat keseluruhan casing bagian belakangnya ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut bongkarnya ya. Bongkarnya kita lanjut. Ini kita lepas kedua baut yang mengunci plat, di mana plat itu mengunci atau menutupi fleksibel dari baterai Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya. Nah, kita lepas terlebih dahulu fleksibel baterainya, lalu kita lepas atau kita tarik adhesif ya. Ini adalah adhesif original ya. Adhesif ini adalah adhesif bawaan dari pabrik ya. Terkadang adhesif ini tuh nggak selalu lancar ya saat kita lepas atau kita tarik. Terkadang ada yang putus tengah jalan, itu ada ya. Nah, itu tadi yang pertama saya putus di tengah jalan. Nah, yang kedua ini berhasil saya tarik ya. Nah, itu meskipun nggak terlalu sempurna itu, tapi setidaknya bisa ya setengah lah, sudah setengah ditarik adhesifnya ya. Memang adhesif perekat untuk Xiaomi ini sedikit tricky ya. Jadi terkadang itu kalau kondisi adhesifnya masih bagus, itu terkadang masih bisa ya kita tarik dengan lancar, itu masih bisa. Tapi kalau kondisi adhesifnya itu setengah kering atau terkadang itu lengketnya itu udah keterlaluan, itu terkadang ya memang cukup susah ya untuk ngelepas adhesifnya. Nah, maka dari itu terkadang saya lakukan pengangkatan baterai ini ya setengahnya menggunakan bantuan alat seperti yang ada di video ya. Ini saya gunakan apa ini ya, ini plastik berbahan atau plastik atau mika, bahannya itu lentur ya tapi kuat.
Dan juga ini saya gunakan bantuan alat seperti itu ya, alat pencongkel seperti itu. Nah, bagi akan-akan atau teman-teman yang mau ngelepas baterai atau istilahnya mau ganti baterai, ada yang bilang kalau cara saya ini terlalu berbahaya atau gimana dengan nyongkel-nyongkel seperti itu, ya jangan ditiru ya kan. Itu karena saya mempunyai cara tersendiri dan cara ini saya gunakan itu tidak ada yang komplain ya. Jadi customer saya memang nggak ada yang komplain karena memang nggak rusak, baterai yang saya angkat itu nggak rusak, jadi aman-aman aja. Karena saya itu sudah tahu selanya ya, jadi saya ganti baterai nggak sekali dua kali, saya tahu selanya di mana baterai itu saya congkel agar tidak rusak itu saya tahu ya, jadi nggak sembarangan. Nah, ini baterai sudah terlepas. Ketika kita ngelepas baterai terkadang timbul kerutan kulit baterai ya. Nah, kerutan ini tuh bisa kita luruskan lagi dengan cara menekan-nekan gini ya. Nah, menekan-nekan gini dengan halus ya, nekannya nggak kasar ya. Ini dengan halus kita rapikan ya. Kayak cuman kayak gitu ya, dirapi-rapikan kembali kulit baterainya. Nah, jika kita sudah bisa melepas baterai, kita lepasin ya fleksibel LCD. Nah, fleksibel LCD ini dilem ya, bukan dilem, dikasih double tip ke area casing bagian tengah atau tulang tengahnya. Nah, ini saya saya pindah dulu ya. Ini saya pindah dulu ke meja bagian hardware. Nah, di meja bagian hardware ini saya ada blower karena saya untuk melakukan lepas LCD, untuk melepas LCD dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya ini saya butuh bantuan blower. Untuk blower yang saya gunakan yaitu blower merek Quick 857D, di mana saya menyetel atau men-setting kekuatan panas itu di 190 derajat hingga 200 derajat ya untuk melepas LCD-nya, dan hembusan anginnya itu di 1 sampai 1,5 ya. Ya. Dan juga diikuti dengan bantuan ini adalah alat ya. Ini sebetulnya alat ini untuk nyongkel IC ya. Jadi untuk ngelepas IC yang dilem. Nah, itu alatnya itu saya pakai itu. Nah, setelah saya bisa menyisipkan alat itu biasanya saya lanjut untuk memberikan atau menembakkan uap panas ke arah LCD-nya lagi ya. Jadi agar lemnya itu atau adhesif yang ada di LCD-nya itu daya rekatnya itu cepat kayak istilahnya daya rekatnya itu sudah nggak kuat lagi gitu loh ya. Jadi karena kena hembusan panas tadi itu daya rekat lemnya itu jadi berkurang ya, jadi agak melunak, maksud saya melunak. Nah, ini sudah setengah ya. Kalau sudah setengah ini seperti ini tuh enak, gampang ya. Jadi tinggal diangkat yang di bagian bawah, lalu tembak lagi sisanya yang masih tertempel di area frame ya, sambil diangkat gitu ya, sambil dikoyang-koyangkan. Iya, itu. Nah, ini akhirnya LCD dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya bisa terangkat ya. Oke ya, ini sudah terangkat keseluruhan. Oke, kembali lagi ke meja yang biasa saya pakai ya. Ini meja yang biasa saya pakai untuk merekam ya. Ini lanjut ya, kita pindahkan jaring-jaring speaker yang ada di panel LCD yang lama ya, untuk dipindahkan ke panel LCD yang baru ya. Jadi kita perlu memindahkan jaring-jaring speaker itu ya, jangan sampai lupa. Kita sisihkan terlebih dahulu ya jaring-jaring speakernya. Nah, ini kita lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem. Nah, sisa-sisa lem atau adhesif yang ada di frame itu kita bersihkan ya menggunakan bantuan ini, bisa pinset ya, bisa cutter ya. Jadi pilih yang paling aman, yang penting jangan sampai merusak casing bagian tengah dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya ya. Oke, ini tadi ada karet apa ya ini? Ini mungkin karet LED ya, karet lampu notifikasi. Oke, kalau kondisi lem, sisa-sisa lem sudah bersih, ini saya lanjut untuk pasang jaring-jaring speaker ke bagian panel LCD yang baru ya.
masangnya itu cukup tambahkan lem ya, sedikit aja. Itu bahkan saya nambahkan lemnya cuma sedikit, setitik gitu aja ya. Itu biar untuk nempel aja, asal nempel gitu aja ya. Nah, selanjutnya kita siapkan LCD atau panel LCD yang baru ini ya. Kita ini stiker barcode penjualan ya. Jadi stiker barcode ini kan nggak penting juga ya. Ini saya lepas aja, saya kelentek aja. Karena sebelumnya panel LCD dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro ini sudah saya uji atau sudah saya tes ya. Jadi fungsional dari LCD dan layar sentuhnya itu sudah baik-baik aja. Makanya ini untuk segel garansi berani saya lepas ya. Nah, kalau misalkan ada fungsional yang masih kurang baik, tentunya akan saya garansikan ya, atau saya tukarkan ke toko spare partnya ya. Nah, ini saya berikan double tip di area belakang LCD-nya untuk menempelkan fleksibel LCD ya. Kenapa seperti ini? Ya memang agar nanti fleksibel LCD itu tidak ganjal ya, tidak ganjal di area casing tengahnya ya. Jadi kita rapikan dengan cara kasih double tip seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ke langkah selanjutnya ya, ini untuk memberikan lem. Jadi saya menggunakan lem T7000 ya. Ini kita tambahkan lem ini di sekeliling dari frame casing tengah dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya ya. Jadi berikan ke sekelilingnya agar nanti LCD-nya itu bisa tertopang dengan baik ya. Jadi saya tertempel dengan baik. Untuk nambahinnya nggak perlu terlalu banyak ya, pokoknya secukupnya aja, jangan sampai ngeluber ya. Saya secukupnya aja. Yang penting nanti LCD-nya bisa tertopang dengan baik ataupun terkena lemnya dengan baik ya. Secukupnya aja. Oke. Ya, kurang dikit ya, kalau masih ada yang kurang ya ditambahkan. Nah, setelah cukup kita tambahkan lem, selanjutnya adalah kita presisikan atau kita pasang LCD atau panel LCD ke bagian casing tengah. Nah, ini masukkan fleksibel ke lubang yang sudah disediakan ya, fleksibel LCD-nya, lalu kita presisikan LCD-nya ke bagian casing tengahnya ya. Ya, untuk presisikannya jangan ditekan terlalu keras ya, pokoknya cukup dipresisikan antara kanan dan kiri itu kita presisikan, atas dan bawahnya kita presisikan. Jika sudah, ini kita pasang konektor LCD ya, fleksibel LCD-nya itu kita pasang ke bagian konektor yang ada di bagian mesinnya. Nah, untuk memasang baterai ya, ini untuk langkah selanjutnya kita pasang baterai itu saya tambahkan double tip ya, lalu saya tambahkan lem B7000 ya. Untuk yang punya double tip yang bagus, yang daya rekatnya kuat, nggak perlu ditambahkan lem B7000 ya. Nah, kenapa saya ditambahkan lem B7000? Karena double tip saya itu jelek ya, daya rekatnya itu nggak baik, nggak bagus, jadi saya tambahkan lem B7000 sedikit ya. Itu bukan bermaksud saya untuk memberikan jebakan Batman ya kepada teknisi lain, bukan. Jadi baterainya itu masih bisa gampang untuk dilepas. Untuk daya rekat lem segitu itu nggak terlalu kuat kok. Jadi masih bisa dilepas lagi dengan baik. Nah, setelah itu pasang konektor baterai, lalu kunci dengan plat yang sudah dilepas di awal tadi, lalu kunci dengan 2 baut ya. Nah, ini proses terakhir ini proses masang casing belakang. Untuk pasang casing belakang, pasang terlebih dahulu fleksibel fingerprintnya, kita hubungkan ke bagian konektor fingerprint yang ada di mesin. Lalu kita tutup dengan plat pengunci ya, dengan plat. Lalu kita kunci dengan 1 baut yang sudah kita lepas di awal ya. Nah, setelah kita sudah bisa pasang semuanya, lalu kita pasang casing bagian belakang ya, kita presisikan dengan yang bagian tengah ya, tekan-tekan dikit ya untuk masang casing bagian belakangnya. Untuk masang casing bagian belakang jangan tekan terlalu keras, nanti kalau ditekan terlalu keras malah LCD-nya malah retak lagi ya. Sebenarnya masang casing bagian belakang ini itu gampang, tekan sedikit dengan lembut, kalau dia pas itu dia akan mengunci dengan sendirinya ya.
Nah, ini adalah SIM tray atau slot SIM card Redmi Note 6 Pro nya. Kita pasang ya. Setelah itu kita akan lakukan pengecekan akhir. Nah, pengecekan akhir atau double check dari fungsional LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya. Oke, ini Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya saya nyalakan terlebih dahulu ya. Kita nyalakan, kita tunggu masuk menu, lalu kita akan tes Xiaomi Redmi Note 6 Pro nya. Kalau tampilan LCD ini oke ya, nggak ada masalah ya, bisa kita lihat. Nah, ini ya, tampil dengan baik ya. Oke, ini saya masukkan passcode-nya dulu. Sebentar, saya lupa ini. Saya lihat dulu. Oke ya. Jadi kalau tampilan LCD sudah oke, kita lanjut untuk ngecek layar sentuh dan getaran layar. Oke, ini ya passwordnya atau passcode-nya sudah ingat ya, karena ini memang milik orang lain, jadi saya harus lihat dulu di nota. Nah, ini ya, ini tampilannya oke ya. Lalu kita coba getaran layar dan juga layar sentuh. Nah, sebetulnya untuk di Xiaomi itu ada settingan khusus atau hardware test, bukan settingan ya, atau ini hardware test atau pengetesan perangkat keras. Itu kita masuk ke setting, lalu tentang ponsel, lalu di all spec ini ya, lalu kita pencet kernel version atau versi kernel, kita pencet hingga muncul seperti itu tadi ya, menu seperti itu tadi. Lalu kita cari touch panel atau touchscreen test ya, itu kita tes samping ke samping, dari atas ke bawah, bawah ke atas, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dari diagonal juga, itu kita tes satu persatu dan seharusnya tidak ada masalah ya, karena sudah dites sebelumnya. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa, dan tentunya salam MBA.